Bagaimana sih konten-konten yang tidak sesuai dengan usia ini dapat mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai, dan bahkan perilaku si kecil, Kak Ardi? Oke, baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa sebetulnya boleh untuk diberikan gadget atau teknologi untuk media pembelajaran. Nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan usianya. Contohnya apa? Misalkan usia 2 tahun, 3 tahun ya, sampai 5 tahun. Difokusin untuk perkembangan sensorik dan motorik anak, dan kemampuan bahasanya. Termasuk personal sosialnya juga. Karena di usia 0 sampai 5 tahun, anak itu mempunyai tugas perkembangan nih, khususnya di personal sosial, kemampuan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa, dan sensoriknya. Makanya kita sebagai orang tua menggunakan media, misalkan kita nggak bisa nih mainan pasir, mainan apa, misalkan mainan kayak gini gitu. Kita bisa menggunakan media misalkan gadget, tapi untuk melatih kemampuan-kemampuan tadi anak. Gitu. Jadi kayak kita apa sih namanya, membuka misalkan tayangan, tapi kita ajak anak untuk berinteraksi. Contoh seperti klasifikasi warna, mengenal hewan, mengenal bentuk, mengenal apa anggota tubuh gitu. Jadi tetap ada tugas-tugas perkembangan yang kita latih, tapi lewat medianya gadget gitu. Lalu makanya ini anak tuh tidak langsung diberikan sendiri, tapi ada pendampingan orang tua. Termasuk ketika anak usia 5 sampai 12 tahun, berarti kan di situ ada proses perkembangan kognitif dan kemampuan sosial anak. Jadi orang tua juga mendampingi untuk ketika memberikan gadget itu untuk pengetahuan-pengetahuan dasar. Jadi pengetahuan umum, lalu berhitung dan sebagainya. Jadi bisa teknologi itu untuk menjadi media kita karena kita pasti mengikuti perkembangan zaman, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Nah, kalau sudah masuk remaja, itu juga kita harus jelaskan kepada anak tentang peran gender, terus masuk ke seks edukasi dan sebagainya. Termasuk konten-kontennya kita tetap harus waspadai nih. Contoh misalkan sekarang ada YouTube Kids, atau kita juga ada, kebetulan saya punya adik yang masih sekolah juga. Jadi ketika saya beliin handphone dia itu, semua notifikasi ketika dia download apa, itu masuk ke email saya, dan saya bisa untuk mengatur tersebut. Jadi kita selain punya kontrol, kita juga bisa punya apa ya, POV-nya, maksudnya dia lagi ngapain itu kita tahu. Terus ketika dia tidur atau apa, kita cek scroll dari historinya bagaimana. Ketika memang ada, oh ini nggak sesuai kontennya, itu kita bisa berikan dia pemahaman. Lalu kontrol lagi gimana? Biasanya ada settingnya, misalkan di YouTube itu kan otomatis konten-kontennya emang untuk anak. Jadi memang apa yang kita berikan itu sesuai dengan usia anak, termasuk media belajar, pakaian dan sebagainya itu sesuai dengan usia anak tersebut.